Halo teman-teman, saya Nabila Septia Rosa. Kali ini saya akan membahas lebih luas tentang soft system methodology. Nah, dalam sistem berpikir atau system thinking itu ada dua metodologi. Yang pertama ialah hard system methodology dan yang kedua soft system methodology. Hard system methodology biasanya berhubungan dengan rekayasa sistem dan rekayasa teknologi. Sedangkan pada soft system methodology kerap dikaitkan dengan sistem penilaian, sistem kebijakan, sistem sosial, bahkan pemerintahan. Nah, apa sih yang membedakan kedua metodologi tersebut? Secara sederhana, keduanya dibedakan atas dasar jenis masalah yang dihadapi. Hard system digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terstruktur dengan jelas, sementara soft system digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks, tidak terstruktur, dan tidak terdefinisi dengan baik. SSM atau Soft System Methodology awalnya digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak stakeholder dalam bidang manajemen. Pendekatan ini digunakan ketika pendekatan teknikal tidak mampu lagi menjelaskan berbagai fenomena yang dihadapi secara utuh dan akurat. Ini menjadi fungsi dari SSM. Nah, pada tahapannya sendiri, soft system methodology mempunyai 7 tahapan. Yang pertama yaitu ketika ada situasi problem yang tidak terstruktur. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan situasi problem tersebut. Kemudian problem tersebut bisa didefinisikan secara sistem yang relevan. Kemudian dibentuk sebuah model konseptual sistem sesuai dengan definisi yang sudah ada. Kemudian kita bandingkan dengan model yang ada di dunia nyata. Kemudian kita buat perubahan yang sistematis. Lalu kemudian kita membuat tindakan untuk memperbaiki situasi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi kondisinya ini dibagi menjadi 2. Nah, yang 5 yang di atas ini merupakan dunia nyata, sedangkan yang bawah ini merupakan sistem thinkingnya. Pokoknya itu ada pada bagian bawah. Tentang bagaimana kita bisa membuat model konseptual sistem sesuai dengan definisi yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, peran SSM ini ada 2. Yang pertama yaitu pendekatan ilmiah dan yang kedua pendekatan manajerial. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau pendekatan ilmiah kaitannya dengan penelitian, baik itu di perguruan tinggi atau dimanapun itu bisa menggunakan soft system methodology. Sedangkan pada perusahaan, untuk menyelesaikan suatu masalah perusahaan secara manajerial juga bisa menggunakan soft system methodology. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh alat analisa yang bisa digunakan dalam soft system methodology. Nah, contohnya ialah metode Strategic Assumption Surfacing and Testing atau yang biasa disingkat SAS. Metode ini digunakan dalam menyusun alternatif kebijakan berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Adapun tahapan pelaksanaannya dimulai dari tahapan pembentukan kelompok, selanjutnya tahapan pengedepanan asumsi yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai asumsi yang paling signifikan melalui diskusi kelompok tadi. Selanjutnya tahap yang ketiga ialah pembahasan dialektik yang dimaksudkan untuk membuat kasus kemungkinan strategi terbaik yang diinginkan melalui diskusi pakar. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap sintesis yang mana dilakukan untuk mencapai kompromi atas asumsi-asumsi yang telah dibuat guna menghasilkan strategi baru yang mampu menjembatani strategi yang lama. Nah, salah satu contoh penelitian yang menggunakan SAS ialah penelitian oleh
Agus Joko Pramono dan Hendy Hendarto pada tahun 2018 dengan judul Assumption of Strategic Activities for Transformation Roadmap of the Audit Board of the Republic of Indonesia. Pada hasil analisa dalam pengolahan SaaS, secara keseluruhan dapat menghasilkan 55 asumsi strategis yang termasuk dalam kuadran 1 yang akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPKRI. Sekian penjelasan tentang materi soft system methodology dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.